Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Telutizen semuanya dan teman-teman yang telah hadir di Dom Talk. Selamat datang di Dom Talk Dom Sweet Dom yang merupakan program dari tim multimedia Senior Residence Telkom University angkatan ke-8. Nah, dan mungkin teman-teman bertanya-tanya kok tiba-tiba sih ada program Dom Talk. Mungkin kemarin teman-teman pernah lihat video kita, apa sih itu Dom Talk? Nah, untuk teman-teman semuanya, khususnya Telutizen nih, Dom Talk ini merupakan salah satu program andalan di tahun angkatan ke-8 dari dari Senior Residence di Telkom University yang punya tujuan agar teman-teman semuanya, khususnya Telutizen, akan mendapat banyak sekali ilmu yang bermanfaat melalui sharing session yang akan diisi oleh narasumber yang sangat keren dan juga sangat berpengalaman dan hebat di bidangnya masing-masing. Jadi di Domtalk ini teman-teman akan mendapatkan banyak sekali inspirasi, banyak sekali hal baru yang bisa teman-teman dapatkan hanya melalui Instagram, melalui program Domtalk, Dom Sweet Dom. Oke, saya perkenalkan, nama saya Fauzi Sofian yang nanti akan menemani teman-teman semuanya selama kurang lebih 1 jam ke depan. Di malam hari ini, di Dom Talk episode pertama, episode perdana ini, kita akan mengangkat sebuah tema yaitu tentang public speaking. Belajar public speaking, siapa takut kan? Dan subtema yang akan kita bahas di hari ini itu adalah kontribusi nyata untuk kemajuan negeri. Bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, nanti kita akan sambut langsung narasumber kita. Mungkin perkenalan singkat saja ya. Narasumber kita ini bernama Kang Ahmad Al-Ghazi Ramadan. Aduh, ini saya agak sedikit grogi kalau misalkan mengisi perdana ini ya, Dom Talk ini. Tapi mungkin teman-teman tadi bertanya, siapa sih narasumber kita? Nah, narasumber kita itu namanya Kang Ahmad Al-Ghazi Ramadan, merupakan salah satu alumni juga dari Telkom University di jurusan informatika. Dan juga Kang Ghazi ini merupakan tenaga ahli di BNPB dan merupakan CEO di salah satu perusahaan PT gitu. Mungkin nanti teman-teman pengen bertanya-tanya usaha apa aja sih yang dilakukan sama Mas Ghazi, papan akrab dari Kang Ahmad Al-Ghazi Ramadan ini. Dan Kang Ahmad Ghazi ini merupakan asli orang Bandung sepertinya teman-teman, karena posisinya juga lagi di Bandung dan juga merupakan lulusan 2019 kalau nggak salah tadi saya tanya. Mungkin nanti teman-teman bisa tanya-tanya langsung deh dengan Kang Ghazi ini. Oke, dan mungkin sedikit perkenalan juga. Program ini akan dilaksanakan selama 1 bulan sekali teman-teman. Jadi setiap bulan akan ada episode terbarunya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa masukkan Dom Talk ini menjadi salah satu program teman-teman untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan motivasi. Oke. Teman-teman semuanya, sepertinya kita akan langsung saja sapa narasumber kita pada malam hari ini. Di malam hari apa nih? Hari Jumat, malam Sabtu, hari Sabtu, malam Minggu. Oh iya, ini malam Minggu ya teman-teman. Jadi di malam Minggu ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin kita bisa langsung sapa saja. Assalamualaikum Bang Ghazi, Kang Ghazi. Waalaikumsalam. Oke, Kang Ghazi sudah hadir. Mungkin nih teman-teman narasumber kita yang sangat luar biasa. Oke, Kang Ghazi, mungkin kita ada beberapa hal yang akan kita bicarakan selama 1 jam ke depan, khususnya tentang pengalaman dari Kang Ghazi, mungkin selama kuliah dan selama merintis karir sekarang sehingga bisa menjadi tenaga ahli di BNPB, punya perusahaan sendiri. Mungkin nanti Kang Ghazi bisa bercerita ke depannya gitu. Oke, untuk pertanyaan pertama deh, Kang, saya penasaran banget sama Kang Ghazi. Kemarin lulus tahun 2019, kira-kira nih Kang, apa sih kesibukan Kang Ghazi gitu selama kemarin kuliah di Telkom University? Sibukan apa ya? Kerja sambil kuliah. Terus saya juga SR. Ya apa ya? Banyakin ngasah soft skill lah. Oke. Dan berarti Kang Ghazi sejak kuliah udah kerja. Itu gimana ceritanya, Kang? Bisa kuliah sambil kerja. Kerja di mana tuh kira-kira? Dulu sorry azan. Break azan dulu ya. Oke.
Karena di tempat Kang Gozi azan, kebetulan azan Isya, kita sedikit beri waktu dulu untuk azan, karena Kang Gozi ini dekat banget sama masjid katanya. 5 langkah dari masjid Kang Gozi ya. Tapi bukan pacar yang 5 langkah. Azan maghrib. Azan Isya, sorry. Oke, mungkin sambil kita nunggu Kang Gozi, karena dari saya udah azan duluan kalau nggak salah tadi. Mungkin teman-teman yang pengen nanya, jangan lupa silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar apa yang mau teman-teman tanyakan ke Kang Gozi ini, karena sangat luar biasa teman-teman. Baru lulus kuliah lah kurang lebih ya, kita sebut baru lulus kuliah lah, mungkin fresh graduate baru 2 tahun, udah jadi staf ahli di BNPB, udah punya perusahaan sendiri, udah punya pengalaman yang sangat segudang di kuliah di kampus saat itu. Jadi buat teman-teman jangan ragu dan jangan malu untuk bertanya, karena dengan bertanya teman-teman pasti akan mendapatkan hal baru seperti itu. Dan jangan lupa juga teman-teman bisa subscribe Instagram kami di Telkom Dormitory ya teman-teman. Dan jangan lupa juga di follow Instagram kami yang ini nih, di Telkom Dormitory. Oke, Kang Gozi, nanti kalau misalkan azan udah selesai bisa langsung on mic aja Kang Gozi ya. Oke, aku pengen lihat nih, kira-kira udah berapa orang yang bergabung di sini. Wow, oke, udah banyak teman-teman yang bergabung. Nih, ada yang mau nitip pertanyaan nggak nih? Silakan untuk teman-teman yang pengen nitip pertanyaan, boleh nitip deh. Ada yang bilang nih, abang panutanku nih, waduh, abang panutan, luar biasa nih, banyak fansnya nih, Bang Gozi. Oke. Dan teman-teman, dari program ini teman-teman bisa banyak hal ya yang teman-teman bisa dapetin gitu. Selain tadi sharing dari narasumber, teman-teman juga sebetulnya kalau misalkan teman-teman nih punya inspirasi nih ya, teman-teman punya pengalaman unik atau inspirasi, pengen jadi narasumber nih, boleh langsung hubungin ke DM Instagram kami. Apa pengalaman teman-teman, apa yang pengen teman-teman share, silahkan langsung. Jadi Domtalk ini terbuka untuk siapapun, untuk kalangan manapun yang ingin berbagi cerita. Seperti itu. Oke, Kang Gozi, sudah selesai azannya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, nanti setelah ini kita langsung sholat Isya ya, jangan lupa teman-teman. Oke, Kang Gozi, kita sambung ke pertanyaan yang tadi. Kenapa Kang Gozi bisa kerja sambil kuliah gitu? Mungkin teman-teman nggak tahu kok bisa ya. Gimana bagi waktunya Kang Gozi ya? Itu kuliahnya keteteran nggak ya? Itu lulus nggak ya mata kuliahnya gitu kan? Silakan Kang Gozi, bisa dijawab. Saya itu semester 4. Semester libur semester 3 itu libur panjang itu apa? Semester 4 ya. Semester 4 itu kan masih jadi SR. Nah, semester 4 itu saya itu semester 2 itu nge-grab dulu awalnya. Nge-grab buat nutup uang kuliah dulu. Jadi dulu saya nge-grab itu kan selama 2 bulan. Jadi itu setiap hari jam 5 pagi sampai jam 11 malam itu nge-grab. Pakai motor teman dulu. Ceritanya gitu dulu. Nah terus kemudian karena capek lah 2 bulan dan udah kekumpul juga uang kuliah, itu cari startup. Nah waktu itu kebetulan saya itu jadi UI UX designer lah. UX designer. 4 bulan saya jadi project manager waktu itu di startup Edulogi namanya. Edulogi? Itu bergerak di bidang apa tuh Kang, kalau boleh tahu? Pendidikan. Jadi itu dari nol. Kita waktu itu dari nol banget, nggak ada partner. Akhirnya sekarang tuh udah berapa puluh sekolah gitu disentuh sama Edulogi ini. Nah itu startup berbasis IoT dan mobile. Kemudian sampai lulus kuliah itu saya ke Jakarta. Waktu itu kebetulan banget. Jadi pas saya keluar dari Edulogi, 2 minggu kemudian saya diterima di startup Coworking Space lah, sebagai product manager waktu itu. Udah sampai lulus itu sebelum wisuda, tapi udah lulus. Berarti dari semester 4 tuh udah mulai kerja, Kang ya?
Dosen Udah 4 mulai 5. kerja, oke. Luar biasa, luar biasa. Dan sebenarnya saya sama, Kang. Ini kayaknya saya merasa jadi kayaknya saya akan tahun semester 4 deh. Saya juga betul sama magang. Saya magang di UI UX designer juga. Iya. Jadi menarik sih. Saya pengen tanya-tanya nih. Waktu Akang dulu magang nih, tadi kan sebelumnya juga nge-grab Kang ya untuk memenuhi biaya kuliah tadi katanya dibilang. Ini sangat luar biasa sih karena mungkin hanya kurang dari 10% mungkin ya teman-teman yang kuliahnya udah bayar sendiri gitu. Itu kenapa tuh Kang bisa memutuskan untuk oke, gue pengen bayar sendiri deh untuk kuliah gitu? Apakah apakah misalkan orang tua tidak membiayai kah ataukah komitmen pribadi, Pak, Mah, saya pengen bayar kuliah sendiri gitu? Ya, karena keadaan lah. Karena keadaan memaksa, ya kita harus jalani, nikmati proses lah. Itu benar-benar menikmati. Oke, luar biasa sih. Salut sih Kang, luar biasa. Oke. Saya tadi menarik juga sih Kang. Akang dulu mulai magang itu semester 4 ya. Saya pengen nanya, dulu pas Akang lulus kuliah setelah wisuda, berarti bisa dibilang udah punya kerjaan sebelum lulus dong, Kang? Iya, saya nggak ada magang, nggak pernah magang saya. Itu udah kerja, udah profesional. Waduh, luar biasa. Dan ini mungkin kalau misalkan Telkom aja, ini Telkom udah sangat luar biasa nih Telkom. Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu nih ya, Telkom itu kalau di fakultas saya atau di jurusan saya itu dari awal lulus sampai kerja itu rata-rata nih hanya kurang lebih 2 bulan. Jadi udah sangat luar biasa nih Telkom nih. Apalagi Akang ya, dari lulus ke kerja tuh minus mungkin ya harinya ya. Sebelum lulus udah kerja duluan. Iya, Oke, luar biasa. Dan mungkin aku pengen nanya nih Kang, apa motivasi terbesar Akang dari sejak kuliah udah aktif organisasi, salah satunya SR, udah ikut kerja juga di startup, apa motivasi terbesar? Motivasinya waktu dulu sih memenuhi kebutuhan hidup. Kalau sekarang motivasi untuk di bidang profesional tuh untuk apa ya? Sekarang tuh di tahap memenuhi kebutuhan dan keinginan, lebih tepatnya keinginan. Luar biasa sih. Tapi gimana Kang? Aku pengen tanya sedikit hal yang sensitif mungkin ya. Ketika Akang kuliah itu kan pasti sibuk kan kuliah kan. Apalagi jurusan dulu ambil IF ya Kang ya. Iya. IF itu kan informatika mungkin ya. Kalau nggak salah informatika. Dan setahu itu sibuk banget gitu. Gimana tuh Akang membagi waktunya? Apakah mengorbankan kuliah atau gimana tuh kira-kira membagi waktu dengan kerja? Kalau saya pribadi itu dulu itu berprinsip sebagai mahasiswa nggak mungkin nggak ada yang bisa nggak mungkin saya bodoh di semua mata pelajaran lah kasarnya. Gitu. Jadi saya cuma fokus sama satu matkul dulu itu. Sisanya itu ngikut aja dan memang waktu itu kan pas kerja itu ya memang lagi TA dan TA-nya kebetulan berdua juga. Jadi apa namanya? Saya tuh kayak dulu tuh pagi sampai sore kerja misalnya, atau dulu saya minta waktu masih kuliah banget itu saya minta tuh kerjanya dari jam 5 sore sampai jam 2 malam. Wah. Intinya 8 jam lah sehari. 8 jam sehari. Nah, itu yang nguras tenaga aja. Kalau mau lebih ya harus keluarin effort lebih lah gitu. Berarti ngorbanin jam tidur Kang ya? Ya tidur ya 4 jam, 5 jam, 6 jam cukup lah dulu masih pas kuliah itu. Cuman bener-bener ngurangin jam main, itu aja sih. Oke. Itu sih yang paling penting. Jam main Kang ya. Karena kalau misalkan kita ngelihat kan kurang lebih ya oke lah kita sebut 8 jam manusia minimal tidur lah 8 jam lah Kang ya. Idealnya gitu kan. Berarti teman-teman tuh punya 16 jam lah sisanya tuh dari 24 jam. Saya kuliah kan sehari
kayaknya sehari kuliah mungkin kurang lebih kalau digabung tuh saya yang paling full tuh dari jam 7 sampai jam 15 Kang ya. Kurang lebih 8 jam juga. Berarti ada sisa 8 jam lagi bisa dipakai kerja kalau nggak ada main Kang ya. Tapi Iya. dulu gimana tuh? Apakah Akang memang nggak main sama sekali atau tetap main dengan diatur gitu? Kalau saya main tuh kayak apa ya? Waktu inilah waktu apa Hmm. namanya? Waktu kosong, benar-benar lagi kosong dan kerjaan kelar, ya saya bisa gini. Pulang kuliah misalnya jam 3 nih. Nah, saya bisa main sampai jam 5 sampai jam 6. Nanti jam 6 itu udah ke kantor, udah kerja sampai jam 3 pagi. Jadi lebihin. Ini lebih lebih Hmm. ketat lagi kayak gitu. Oke oke, luar biasa. Oke, baik, terima kasih Kang. Aku pengen nanya nih, kita langsung, mengalihkan pembicaraan ke bisnis yang Kang punya. Nah, ini saya baca nih Akang ini punya perusahaan udah PT Kang ya, udah PT, saya pengen dong Kang kenalin perusahaannya bergerak di bidang apa, sudah berapa lama perusahaan ini berjalan, produk apa yang dihasilkan, mungkin bisa disampaikan Kang? Iya. Jadi sebenarnya awalnya itu ini tuh startup 2017. Jadi 2017 itu pas masih kuliah, pernah ikut hackathon lah. Oke. Terus kemudian ya berdua sama temen yang mutusin kayak kenapa nggak bangun startup aja. Dari situ kita berdua tuh fokus buat bikin dokumentasi sehingga tadinya memang tujuannya untuk cari investor. Hmm. Nah kemudian jalan terus tuh nyari apa dapat project terus dari 2017 itu sampai 2019. 2019 dapat inkubasi. Cuman waktu itu cuman sampai tahap 2. Nah setelah itu eh, semua mental down lah gara-gara harusnya bisa nih ke tahap selanjutnya gitu. Tinggal 2 tahap lagi. Habis Hmm. mental down, kepecah lah. Nah dari kepecah itu saya coba rangkul satu-satu dengan cara saya harus kerja profesional sehingga saya ada uang lebih buat teman-teman startup gitu. Nah kemudian dari situ eh, kelar apa namanya 2020 2020 awal Mhm. itu pandemi kan, pandemi itu 2000 Ya, apa Maret Maret 2020. ya 2020. Nah dari situ bulan Maret itu eh, kita coba misi sosial lah. Hmm. Nah misi sosial di situ booming dan lain-lain. Akhirnya kita dapat investor. Akhirnya Oke. bikin PT segala macam. Nah terus ya produk yang udah dihasilkan ada lumayan banyak. Ada track trip, fake COVID-19, ada AR, pokoknya produk-produk inilah IT lah. IoT juga ada. Mhm. Jadi kita Oh, emang oke. benar-benar kayak tim apa eh, di aktanya itu cuma 5 orang. Jadi kayak co-foundernya 5 orang. 5 orang ini masing-masing punya bidangnya. Sehingga kita punya produk kayak IoT, augmented reality, virtual reality, mobile apps, website, terus ya kayak gitu-gitulah, software-software. Oke oke, luar biasa sih, Kang. Saya sangat tertarik sih tadi. Berarti bidang yang digeluti oleh PT yang Akang rintis dulu berawal dari ikut hackathon, Kang, ya? Hmm, Dan bisa berlabuh di titik ini sehingga menjadi satu perusahaan terbuka, yang udah legal, udah punya investor juga. Ini saya tertarik nih bahas investor nih ya, saya tertarik bahas investor. Yang namanya investor yang saya tahu tuh nggak akan invest kalau dia nggak yakin ini bisa jadi produk yang menguntungkan dia kan Kang ya. betul. Nah, gimana cara akan meyakinkan investor bahwa produk yang akan hasilkan ini bisa menguntungin investor khususnya gitu? Apa yang akan lakukan? Apa yang akan lakukan gitu kemarin? Saya present aja, present. Kalau saya pribadi sih nganut prinsip jujur aja. Hmm, Jadi udah sampai mana progresnya, ya sejujur-jujurnya, bikin pitch deck yang simple, terus proposal, dokumentasi lengkap, ya habis itu mau di kemana yang produk ini artinya harus punya timeline.
atau product plan lah. Dari Oke. situ meyakinkannya cukup dengan ya sejujurnya aja, nggak usah basa-basi, jujurnya ABCD misalnya, udah ABCD sebutin, jangan kita Hmm. janjiin ke investor bakal seperti ini, jangan. Kasih tahu Oke, aja oke. project plan-nya gimana, habis itu yang paling penting tuh harus tahu scope manajemen, risk manajemen, cost manajemen, sehingga nanti itu jadi produk yang bagus gitu. Oke, oke, baik. Dan mungkin ketika akan mempresentasikan itu ke investor, itu saya rasa perlu skill yang penting itu public speaking mungkin Kang ya. Itu Hmm, kira-kira di 5 orang founder atau co-founder itu siapa yang paling jago untuk public speaking-nya Kang kira-kira? Ada harus nggak gitu? Ada nggak tuh? ya saya sendiri semuanya saya gitu ya. Oh, Kebetulan. mantap. Yang paling depan lah ya, CEO lah ya. Kalau yang saya tahu sih CEO tuh chief everything officer ya, semua hal dilakuin sama CEO gitu. Iya, betul, betul. Oke. Oke, dan mungkin saya pengen tanya nih Kang. Hmm, Kecil kemungkinan investor bisa yakin ketika kita nggak punya skill public speaking lah ya. How ya. to deliver our product to customers or maybe how to deliver our product to investor. Gimana caranya meyakinkan mereka. Kalau nggak punya skill public speaking, menurutku kecil sekali kemungkinan dia bisa yakin gitu. Nah, menurut Akang nih, seberapa penting sih skill public speaking itu untuk meyakinkan investor gitu kemarin gitu Kang? Kalau public speaking nih, menurut saya pribadi, Hmm? 20% lah. Tapi aktualisasi diri Oke. itu melebihi segalanya lah. Hmm. Artinya portofolio yang ada di kita dan tim kita itu yang menjadi bahan pertimbangan investor pasti itu. Karena apa ya? Kalau saya jadi investor nih, karena kan rencananya 2025 lah. Saya itu rencananya baru rencana. Saya dengan salah satu menteri itu pengen bikin holding khusus buat IT. Nah itu rencana tahun 2025 dan saya nanti kalaupun memang jadi ini ya holding ini, mungkin saya bakal cari orang yang pertama jujur, yang kedua dia tuh pemikirannya jauh beda dari orang lain. Walaupun Oke. public speaking-nya jelek, misalnya dia ngomong sembarangan segala macam. Cuman ketika misalnya pemikiran dia udah beda, pasti saya ambil dia. Kalau nanti jadi gitu, saya bakal buka juga. Kayak gitu kalau saya penilaian saya, karena percuma. Kalau saya pribadi mikirnya percuma mau sebagus apapun dia ngerayu saya, kalau yang di yang dipresentkannya biasa aja dan niru dari produk lain misalnya, nggak jadi apa-apa. Oke, I see, I see. I get the point, I get the point. Eh, kalau misalkan dari tadi yang Akang sampaikan sih, saya setuju karena public speaking itu akan bernilai negatif kalau misalkan hanya jualan omongan doang, Kang ya. Nah itu betul. Without value dengan apa yang dikatakan gitu. Jadi just say aja gitu, hanya ngomong tanpa action mungkin. Tapi menurutku kalau misalkan kayaknya Akang juga setuju kalau misalkan orang yang udah punya pemikiran baik ditambah skill public speaking yang baik itu kayaknya 100% sempurna lah ya untuk Kang Gozi ini ya. Ya, Untuk tapi direkrut ya. belum pernah saya nemuin kayak gitu. Oh, belum pernah. Oke, ini viewers kita nih, Telkom Dormitory kalau misalkan ada yang merasa, oke, gue nih punya pemikiran yang destruktif atau mungkin inovatif ya, dan gue juga public speaking, DM aja di Instagramnya Bang Goji, Mas Kang Gozi nih, siapa tahu direkrut jadi kepercayaannya Kang Gozi nih. Oke, luar biasa sih Kang, saya banyak sekali hal yang aku dapetin tadi dari apa yang Kang Gozi sampaikan, dan aku juga pengen ngingetin dulu buat teman-teman viewers semuanya, Telutizen, untuk yang mau bertanya silakan untuk langsung bertanya di kolom komentar atau di kolom chat di bawah ya teman-teman, di Instagram teman-teman, dan nanti akan ada hadiah nih teman-teman untuk teman-teman yang pertanyaannya terbaik, nanti akan dipilih langsung dan di DM oleh
tim dari asrama Telkom University. Next Kang, aku pengen nanya lagi nih. Menurut Akang pribadi nih ya, masih satu poin terakhir deh tentang public speaking. Apa? Satu poin terakhir deh tentang public speaking gitu. Public speaking. Oke, satu poin terakhir ya, Menurut Akang nih, manfaat atau keuntungan ketika kita mempresentasikan sebuah produk dengan punya skill public speaking yang baik itu apa Kang kira-kira? Hati buat masyarakat, public speaking yang bagus dan dengan niat yang tadi, saya yakin nggak akan jadi orang besar lah orang kayak gitu. Tapi belum sampai sekarang belum ada saya yang menaik hackathon kayak dia membuat itu jadi barang dan bermanfaat, belum ada. Oke, I see. I got the point. Berarti mungkin kebanyakan sih ya, orang tuh hanya menggunakan public speaking itu hanya sebagai pengindah aja ya. Atau kasarnya nih, yang bahasa yang paling kasar nih, jual ludah mungkin ya. Itu yang paling kasar yang aku temuin gitu. Untuk orang yang dia punya skill public speaking, tapi dia ngomong tanpa ada value-nya gitu. Dia ngomong tanpa ada buktinya. Dan mungkin kalau di dunia bisnis, public speaking ini bisa bermanfaat kalau dia memang jujur atas apa yang dikatakan lah Kang ya, mungkin ya. Tapi kebanyakan nih, saya pernah di corporate juga. Kalau misalnya kalian di corporate, ya bagus-bagusnya public speaking-nya, karena itu berguna banget buat karir kalian. I see, oke. Oke, Menarik. Oke, next Kang, aku mungkin ini ada salah satu topik terakhir lah ya kurang lebih ya. Tapi banyak sekali yang pengen saya tanyain sebetulnya. Dan untuk teman-teman juga yang di Instagram juga silakan yang mau bertanya, silakan langsung bertanya saja. Nanti akan saya bacakan beberapa pertanyaan untuk Kang Gozi. Mumpung ada Kang Gozi di sini nih, kurang lebih kita udah 30 menit ya, berbincang-bincang tidak terasa masih ada kurang lebih 30 menit ke depan. Oke. Kemarin nih saat Kang Gozi menciptakan suatu produk mulai dari hackathon deh ya. Motivasinya tuh apa Kang? Manfaat apa sih yang pengen Akang kasih ke masyarakat lah ya, atau ke user mungkin ya, kita sebut user lah, sebagai pengguna produk Akang gitu. Apa motivasinya Akang menciptakan produk itu? Pertama, ini jalannya nih. Jadi saya itu 5 kali mungkin ya dalam 3 bulan ke belakang ini ketemu sama Menkominfo. Oke. Nah, jadi saya sama beliau itu selalu membicarakan produk-produk hasil lomba lah. Nah, kebetulan yang saya buat waktu hackathon itu nggak dapat funding atau nggak dapat hadiah pun, dia tetap jalankan. Contohnya, itu ada UMKM, kita buatkan website, portal, sampai sekarang masih dipakai. Jadi kalau membantu ya niatin aja membantu. Masalah rezekinya mungkin bukan di situ, tapi di tempat lain. Gitu loh. Ini saya setuju sih dengan apa yang dikatakan sama Kang Gozi tadi, dan kita sedikit ulik lah Kang ya. Dari apa yang tadi Kang Gozi sampaikan, berarti orientasi uang itu bukan segalanya lah Kang ya, tapi kebermanfaatan ya, yang jadi tumpuan tujuan Kang Gozi kemarin menciptakan sebuah produk. Masalah rezeki mungkin nggak di sana, tapi bisa jadi dengan kebermanfaatan tadi membuka rezeki yang lain Kang ya. Iya, membuka yang lain itu, rezeki yang lain. Oke. Saya rasain itu. Dan kadang-kadang kalau yang saya dengar sih ya, startup itu biasanya startup 93% startup mati di kurang dari 3 tahun. Di tahun pertama 93% startup mati di tahun pertama. Dan dari 7% startup yang tadi lolos, itu 5%-nya itu gagal di 5 tahun. Jadi kurang dari 5 tahun udah hancur. Berarti kurang lebih hanya 2% aja yang bertahan. Dan kebanyakan masalahnya karena mereka hanya berorientasi sama uang aja gitu. Jadi nggak sabaran lah Kang ya. Dan mungkin saya pengen tanya lagi nih, proses dari Akang kemarin, mulai dari hackathon, menciptakan sebuah produk yang bermanfaat untuk user, kemudian sampai punya pendanaan dari investor, mungkin disebutnya pendanaan awal Kang ya. Pendanaan awal itu gimana tuh prosesnya Kang? Perjuangannya, apa yang
Akang temuin, kesulitan apa yang jadi lika-liku gitu, Pak? Silakan. Pendek, pendek. Pendek, oke. Saya kasih apa namanya, simpelnya aja. Saya tuh ngebuat produk fake COVID-19. Fake COVID-19 itu kebetulan viral. Akhirnya saya tuh dicari sama belasan gubernur dan puluhan wali kota atau bupati. Habis itu, ya saya inilah ditarik sama beberapa instansi sebenarnya. Ada beberapa Oke. instansi, terus saya ambil satu instansi tanpa mengharapkan uang. Nah, di sini saya mau ngasih apa ya? Ya bukan ilmu, kayak pengalaman lah. Jadi, misalnya nih Fauzi ini adalah Fauzi ini teman saya misalnya, teman saya dekat lah. Saya punya 10.000. Saya bagi ke Fauzi dengan harapan 10.000 ini balik lagi. Karena 10.000 bagi 1 itu baliknya tetap 10.000 hasilnya. 10.000 bagi 1 10.000. Tapi kalau saya kasih 10.000 ini ke Fauzi, itu karena yang di atas, itu sama dengan 1.000 bagi 0. Kalau saya ikhlas, pamrihnya ke yang atas. Jadi 10.000 bagi 0 tak terhingga. Jadi nikmat yang 10.000 ini, itu bakal jadi nikmat yang terhingga insya Allah. Kayak gitu. Nah, karena saya percaya itu, akhirnya ya tadi saya ikhlas aja, kerja. Bahkan saya nguras tabungan saya, nominalnya gede, buat kemanusiaan COVID-19 ini. Nggak taunya saya tuh dicari beberapa investor lah. Saya seleksi, saya cocok sama yang satu ini. Ya udah, saya ambil. Jadi Mau saya disebut nggak, Kang? Instasinya apa tuh yang cocok tuh? apa? Instasi yang cocok tuh yang mana nih? Disebut Oh, dong, kalau Kang. instansi jangan. Oh, Kalau instansi jangan. jangan. Oh, Karena instansi kan saya udah ada di situ BNPB. oh, Kalau I kalau see. iya kalau Oke. kalau apa namanya, kalau yang lain, tapi saya masih maksudnya masih dekat lah sama beberapa itu. Nah, kebetulan waktu itu, ini saya kasih tahu aja deh. Karena kayaknya udah banyak yang tahu juga. Saya tuh mau ditarik sama Kominfo, Oke. BSSN, Badan Sandi Negara, Cyber Negara ya, Sandi Cyber ya, Negara ya. Sandi Sama Negara, BIN, intelijen, Oh, sama ada lagi lah yang lain itu. Cuman itu nggak serius, tiga yang lain itu nggak serius. Yang ini yang PHP lah, serius. Kang ya. Nggak serius lah ya. Nah, Oke, cuman oke, yang oke. BNPB karena Pak Doni Monardo, dia adalah dia udah ngajarin saya soal uang itu bukan segalanya. Jadi saya di situ, cuman dibilang gini, kamu di sini belajar, nggak dijanjin uang sama dia. Ya udah, saya ambil. Yang lainnya beda penawarannya. Intinya itulah ikhlas aja lah, niat ikhlas aja. Oke, luar biasa. Mungkin teman-teman bisa applause online ya, teman-teman. Mungkin ini teman-teman yang nonton juga pasti wah gila keren banget nih Bang Gozi, ternyata apa yang disampaikan tadi sangat bermanfaat sekali. Dan mungkin Kang, saya juga turut prihatin ya, kalau nggak salah Pak Doni itu positif COVID ya kemarin, Kang. Iya, sampai sekarang masih Masih doain ya, aja. oke. Teman-teman kita doakan semoga Pak Doni ya, Ya, Pak Doni itu ketua Satgas Covid lah teman-teman. Kalau iya nggak sih, Kang? Kalau nggak salah ketua ya, Satgas Covid ya. Kita doakan semoga Pak Doni bisa lekas amin. lekas pulih sehingga bisa bertarung lagi dengan COVID, Kang ya. Karena Ya, sangat luar biasa sih ya. perjuangannya. Ini saya kasih tahu aja ya. Saya kasih tahu nih. Ini Pak Doni itu, saya dari bulan April itu sama beliau itu satu lantai. Tidur Oke. nggak pulang, satu lantai. Dan kita setiap malam koordinasi. Kerja dia itu dari setelah subuh sampai jam 2 malam. Dia ngelayanin banyak orang. Dan saya yang yang lihat dia itu prihatin. Nah, makanya pas kemarin positif,
ya minta doanya cepat sembuh. Itu mungkin kata Tuhan istirahat aja, karena dia nggak pernah nggak kerja. Kita tuh Sabtu Minggu kerja, buat melayani masyarakat tuh Sabtu Minggu kerja. Jadi ya apa ya namanya tuh, eee, libur tuh nggak ada libur. Jadi kalau misalnya, eee, ada kabar-kabar miring itu kadang-kadang saya sedih juga, karena beliau itu nggak pernah ngelihat jam kerja. Beliau tuh kerja dari hati, jadi sampai tugas kelar pada hari itu. Itu maksudnya minta doanya lah. Oke, baik, baik, baik. Semoga aja cepat sembuh Pak Doni, dan juga mungkin teman-teman nih sekaligus saya menyampaikan tolong ya Mas ya, dijaga ya Kang ya, protokol kesehatannya. Betul. Kalau misalkan nggak perlu amat jangan keluar. Karena sebetulnya yang di garda terdepan tuh masyarakat sih Mas ya, Kang ya. Betul, betul betul itu. Percuma Masyarakat sih itu kok, sendiri. betul, karena percuma sih banyak kebijakan dari pemerintah tapi masyarakatnya nggak disiplin gitu intinya. Mhm. Jadi mungkin ini jadi perhatian kita semua, khususnya teman-teman telitizen nih, jaga kesehatan teman-teman di rumah ya, nggak usah main dulu. Walaupun mungkin pernah diancam diputusin pacar karena nggak jadi malam mingguan, ya nggak apa-apa lah. Pacar bisa nyari lagi ya, tapi kalau kesehatan kan nanti pacar bisa nyari lagi kan, kalau kesehatan makan aduh, luar biasa perjuangannya. Oke, Kang, mungkin aku pengen ngambil satu pertanyaan dulu deh, tadi udah ada pertanyaan masuk, Kang. Oke, boleh boleh. Ada pertanyaan yang masuk, tim operator udah manggil-manggil terus dari tadi nih katanya. Oke, bagi tips dong Bang, katanya. Ini dari Zahrenama ya, Zahrenama. Ini kayaknya namanya nama fake atau nama singkatan atau apa ya. Mungkin nanti bisa di DM nih sama teman-teman Telkom Dormitory. Bagi tips dong katanya. Biar oke, bagi tips katanya. Sorry, aku tadi pakai HP nih bukannya nih. Jadi kameranya jadi mati. Oke, sorry ya teman-teman. Oke, ada tips nih. Ada pertanyaan. Bagi tips dong Bang, waktu kita ngomong tuh orang biar pas dengar omongan kita dia bisa antusias gitu kan. Gimana tuh, Bang? Kasih penekanan nada, tetap lawan. Kalau misalnya satu, tetap lawannya, Oke. mata lawannya. Kalau misalnya banyak, liatinlah sekitarnya. Artinya itu sih apa pembawaan aja sih. Kalau kalau saya kalau misalnya banyak ngobrol depan orang banyak, ya saya biasanya liatin satu-satu sehingga bisa inilah. Semoga Oke. bukan semoga, biar lebih atensi lah ke kita gitu. Gitu aja sih. Oke, terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan. Ini banyak sekali pertanyaan. Aku bacailah satu lagi lah ya. Atau dua terakhir deh. Ini ada pertanyaan dari Kang Ade Suryana. Nah, Kang Ade ini pertanyaannya menyusur ke dunia startup nih, Kang. Dalam dunia startup, apa sih Kang yang harus diutamakan? Apakah kemanfaatan produk terlebih dahulu atau branding dulu? Berat nih pertanyaan ini. Ini catatan awal ya, catatan awal buat semuanya. Jalan startup itu beda-beda. Setiap orang tuh jalannya beda-beda. Mungkin saya bilang A, di kalian yang terjadi itu B. Nah itu jangan berharap dengan melakukan hal yang sama, kita bisa sama gitu. Carilah cara yang berbeda. Nah gini, branding atau bermanfaatan dulu. Kalau dulu, waktu awal-awal, saya mikirnya branding dulu gimana brandingnya bagus. Tapi setelah menjalani beberapa proses, kebermanfaatan nomor satu. Kebermanfaatan buat user itu nomor satu. Nanti branding ikut. So kalau misalnya tadi nggak disebut Rumah Awan Indonesia, pada nggak tahu. Tapi kalau misalnya saya sebut Peduli Lindungi atau Fake COVID-19 atau covid19.go.id, pasti pada tahu. Gitu loh. Yang penting kebermanfaatannya dulu aja. Luar biasa. Oke, itu mungkin jawabannya Kang Ade dari Kang Gozi tentang dunia startup. Bahwa yang lebih penting itu kebermanfaatan dulu, Kang ya. Branding mengikutin gitu kan. Karena tadi juga Kang Gozi motivasinya kan menciptakan apa tadi untuk tracking COVID lah ya. Saya sebut tracking COVID, Kang ya. Itu pertamanya itu saya yakin niat Kang Gozi ini bukan untuk dapat dana hibah atau mungkin dapat investor. Tapi manfaat dulu, Kang ya. Nggak ada, saya nggak ada kepikiran waktu itu. Nggak ada kepikiran sama sekali. Gimana caranya Akang dapat bisa ngasih data
tracking COVID yang akurat, mungkin itulah tujuannya untuk bantu orang ya. Dan kebetulan dilirik nih sama banyak instansi. Nah, di sanalah dari kebermanfaatan dulu, branding yang kemudian itu menurut saya sebab akibat ya Kang, kalau misalkan branding sama kebermanfaatan. Jadi kalau misalkan tujuan produknya itu bagus, manfaatnya itu bagus, itu branding ngikutin. Dan terakhir juga setelah branding yang ngikutin, ya dilirik nih sama banyak instansi, akhirnya dapat juga rezekinya Kang ya. Oke, luar biasa. Next, bentar, ini banyak banget pertanyaannya. Bentar, aku pilih dulu satu-satu ya. Ini teman-teman banyak banget pertanyaannya. Sorry, mungkin nggak semuanya aku sampein. Oke. Izin bertanya ini dari Azizah 33. Izin bertanya, cara berbicara depan umum tapi berbobot dan memiliki value atau nilai, menurut Bang Amal itu bagaimana? Terima kasih. Itu tadi sebenarnya jujur itu lebih bagus. Begini, kalau kita bicara, tadi kan pengennya berbobot kan, ya kita harus pelajari dulu apa yang mau kita bicarakan. Jangan sampai kalian bohong. Bohongnya gimana? Padahal misalnya ngomong itu soal produk A. Nah, kalian ngomong produk A itu karena orang lawan bicaranya udah nyaman, kalian lebih-lebihkan. Padahal produk A ini batasnya cuma 3, kalian lebihkan ke 10 misalnya. Batasnya 3, ya udah bilang aja 3, jangan sampai ke 10 karena lawan bicaranya antusias banget pas ngebahas itu. Itu berbohong. Pas ditanya lagi, kok cuma 3 produk bobotnya, dinaikin cuma sampai 6. Padahal ekspektasi dari lawan bicara itu 10. Nah itu jangan sampai berbohong. Artinya apa yang kita bicarakan berdasarkan data aja. Itu sih. Oke. Great answer. Luar biasa sekali Bang. Saya sangat setuju sih bahwa kejujuran itu nomor utama lah ya. Poin utama lah untuk bisa teman-teman jadi orang yang bervalue gitu. Oke, Kang Gozi, karena kita sudah ada hampir di penghujung acara, mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya, apa sih yang pengen Akang sampaikan nih sebagai motivasi, kesan ataupun pesan untuk teman-teman khususnya Telutizen. Ini ada teman-teman SR juga yang katanya kangen sama Kang Gozi nih. Ya mungkin teman-teman SR pernah ketemu nih, kangen katanya kakak SR panutan. Waduh. Kayaknya ini banyak penggemarnya di SR ya. Apa yang pengen Akang sampaikan ke teman-teman sebagai pesan atau mungkin motivasi lah dari kakak pada adik-adiknya? Kalau apa ya? Kalau motivasi enggak lah. Cuman kayak ya yang saya sebutin di awal. Kita tuh harus ikhlas. Artinya mumpung masih muda nih, jangan nunggu mapan. Yang tadi saya bilang, ini luar biasa nih manfaatnya nih. Kalau kita tadi punya 1, kita bagi 1 ke misalnya ke Fauzi yang tadi saya bilang, 1 bagi 1 ya sama dengan 1. Tapi kalau saya niatnya karena Tuhan atau karena Allah, itu 1 bagi 0, jadi tak terhingga. Nah itu lebih kepada batinnya aja, niatnya gimana. Kalau misalkan karena Tuhan, karena Allah pasti dilebihin itu, tak terhingga nikmatnya. Jangan mau nikmatnya 1 bagi 1, jangan. Itu sih, lebih kepada ikhlasnya aja sih, gitu. Oke, luar biasa. Thank you banget Kang Gozi atas tadi closing statement lah ya. Closing statement untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan saya simpulkan dari awal sampai akhir, ini isinya daging semua ya teman-teman. Jadi sebetulnya gak ada kesimpulan. Tapi kalau misalkan saya ambil poin-poin nih yang pengen saya tekenin. Boleh satu lagi nggak? Boleh satu lagi? Boleh. 10 juga boleh. 100 juga boleh. Satu lagi nih. Saya itu sekarang itu lagi ngebuat yayasan. Yayasan digital lah. Pasti tahu Kita Bisa dan lain-lain lah. Yes. Itu ada komisi kan. Dan itu melalui pihak ketiganya itu Kita Bisa dan lain-lain kan. Saya lagi buat untuk langsung ke orangnya, maksudnya ke yayasan lainnya yang membutuhkan itu. Tapi ada tim verifikatornya. Sehingga uang dari ini tuh nggak melalui yayasan saya gitu, yayasan kami. Yayasan ini namanya Garpu Tala Kebaikan. Jadi kita komisi 0%, nggak ada itu. Operasional ditanggung semua. Sehingga siapapun, khususnya IT lah,
boleh bergabung untuk itu. Saya bayar. Artinya tapi benar-benar niat ini ya karena yang di atas tadi. Jadi memang yayasan ini tuh 0% komisi, nggak ada komisi sama sekali. Tapi tetap yang gabung sama saya bayar. Gitu loh. Itu yang mau aja. Cuman emang nggak gede. Gitu aja. Thank you. Oke, thank you. Luar biasa tadi. Thank you Kang atas penyampaian terakhirnya. Mungkin jadi untuk teman-teman boleh langsung hubungin Kang Gozi aja ya. Yang tertarik mungkin ini sebagai lillahi ta'ala lah ya. Iya, betul. Komisinya di akhirat nanti. Komisinya di akhirat. Masya Allah, betul. Nah, itu sih yang jadi catatan terakhir. Oke, thank you Kang Gozi atas tadi penyampaiannya. Dan mungkin terima kasih juga untuk teman-teman yang udah hadir selama mungkin kurang lebih kita 50 menit sudah di penghujung acara ini. Dan Kang Gozi jangan dulu live ya sebelum kita tutup. Karena Kang Gozi ini sibuk banget teman-teman. Dari BNPB ini sibuk banget. Tadi juga katanya mau 30 menit. Saya minta-minta Kang Gozi jangan 30 menit. Ini banyak banget. Jadi alhamdulillah bisa sampai akhir nih Kang Gozi. Oke, teman-teman semuanya, saya pengen menyimpulkan saja ya, bukan menyimpulkan, ngasih highlight lah bahwa kejujuran itu nomor yang paling utama, dan ketika teman-teman punya skill public speaking, itu percuma kalau misalkan teman-teman nggak bisa menyampaikan value-nya gitu. Jadi sebelum teman-teman sekalian belajar public speaking lah ya, jangan hanya teman-teman menjual omongan saja atau kasarnya yang paling kasar banget ya, bahasa yang paling kasar yang saya kenal itu jangan hanya jual ludah aja gitu, yang hanya jual suara. Tapi ketahui dulu value apa yang pengen teman-teman sampaikan gitu. Kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya. Dan ketemu lagi di Dom Talk, Dom Sweet Dom di bulan depan. Jangan lupa pantau terus program-program kami hanya di Instagram kami di Telkom Dormitory. Terima kasih Kang. Saya Fauzi Sofian, pamit undur diri teman-teman semuanya. Selamat malam dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.